Presiden terpilih Prabowo Subianto mewacanakan gagasan pembentukan presidensial klub yang segera riuh direspon publik. Hal itu diungkap oleh juru bicara Presiden terpilih RI Prabowo Subianto Dhanil Anzar Simanjuntak. Merujuk namanya, klub ini terdiri atas sejumlah mantan presiden yang pernah memimpin Indonesia. Dari 7 presiden RI, 3 diantaranya direncanakan berada dalam klub tersebut, yakni Megawati Soekarno Putri, presiden kelima, Susilo Bambang Yudhoyono, presiden ke-6, serta Joko Widodo, presiden ke-7 dan petahana. Sebagai inisiator, presiden terpilih Prabowo Subianto juga dipastikan termasuk dalam presidensial klub. Namun pertanyaannya, apakah ketiga calon anggota klub seluruhnya mau-mau saja diajak bergabung oleh calon presiden ke-8 ini? Sebab masing-masing memiliki kepentingan dan masa lalu yang cenderung berseberangan hingga saat ini. Ini berat Menurut sekali Presiden kalau tidak terpilih hadir Prabowo aku, Subianto, ya kan? usulan pembentukan presidensial club bertujuan sebagai sarana diskusi dan tukar pikiran para mantan presiden Indonesia, sekaligus untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan bagi rakyat. Dhanil Anzar Simanjuntak menerangkan lebih jauh bahwa ide pembentukan presidensial club itu tercetus agar Presiden Republik Indonesia yang saat ini masih ada tetap rutin bertemu dan berdiskusi tentang masalah-masalah strategis kebangsaan. Dhanil menyebut keinginan tersebut merupakan aspirasi Prabowo agar para pemimpin bangsa bersatu dan berkolaborasi. Presidensial Club tepatnya adalah sebuah paguyuban untuk berpikir dan bekerja sama demi kepentingan rakyat banyak dan sebuah negara besar. Terlepas dari perbedaan pandangan politik dan sikap politik masing-masing pihak. Sebagai tindak lanjut dari rencana tersebut, Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana segera bersilaturahmi kepada Megawati, SBY hingga Jokowi dalam waktu dekat. Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwi Payana menilai ada atau tidak adanya presidensial club. Seorang presiden dan semua mantan presiden sangat penting untuk bersilaturahmi. Itu pula yang dilakukan Presiden Jokowi selama ini, selalu menjaga silaturahmi dengan para mantan presiden, mantan wapres dan tokoh-tokoh bangsa yang pastinya akan bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara, kata Ari. Keinginan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membentuk presidensial club sebagai wadah diskusi antar mantan presiden dinilai sejumlah pihak mempunyai banyak manfaat. Namun Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indo-Strategik Ahmad Hoerul Umam menganggap butuh kedewasaan dari para mantan presiden untuk membuat forum itu terwujud. Persoalan apakah lembaga tersebut bisa bekerja efektif atau tidak akan bergantung pada kedewasaan masing-masing mantan presiden dalam mengelola ego dalam pola relasi konflik politik personal yang sebenarnya tidak produktif, ujar Umam. Dia mengatakan tantangan Prabowo yaitu mengatasi hubungan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Sebab Megawati mempunyai catatan konflik lama dengan SBY dan hubungannya buruk dengan Jokowi akibat Pilpres 2024. Meski begitu, Umam juga memaparkan sejumlah keuntungan jika presidensial club terbentuk. Menurutnya, forum itu dapat membuat presiden yang memimpin mempunyai penasehat informal. Sehingga kepemimpinan yang akan datang punya banyak masukan untuk menentukan hal-hal strategis. Lembaga seperti ini juga bisa mempromosikan kepentingan nasional dan internasional, baik melalui advokasi, kegiatan amal maupun inisiatif lainnya, imbuh dia. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR, Ujang Komarudin juga menilai rencana pembentukan presidensial club oleh presiden terpilih mendatang merupakan upaya untuk menjembatani perbedaan pada presiden terdahulu. Dia menilai sejak tahun 2004 hingga saat ini, terkesan masih ada perbedaan hingga hubungan yang tidak harmonis di antara para presiden terdahulu. Sehingga menurutnya upaya Prabowo untuk menyatukan para pendahulunya itu menjadi sinyal positif. Namun kata dia belum tentu para presiden terdahulu itu bakal mau menerima upaya Prabowo tersebut guna menciptakan suasana keakraban. Karena jika berada di satu tempat yang sama tetapi tidak saling akrab, maka mereka menurutnya bakal tetap saling membelakangi satu sama lain. Walaupun begitu, langkah Prabowo itu perlu dihormati karena demi kepentingan bangsa. Karena selain mempersatukan, dia menilai presidensial club itu pun bakal menjadi ajang Prabowo untuk menerima gagasan, ide, dan pemikiran dari para pemimpin terdahulu. Presiden petahana Jokowi merespon positif wacana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan sejumlah presiden terdahulu. Sambil bersemangat dan berkelekar, ia bahkan mengusulkan jika bisa pertemuan dilakukan setiap 2 hari sekali.
Partai pengusung Presiden SBY pada Pilpres 2004 dan 2009, Demokrat juga merespon baik rencana tersebut. Kami tentu saja menyambut baik terkait rencana Pak Prabowo yang akan membentuk Presidensial Club. Pemikiran ini sudah berulang kali dipresentasikan oleh Pak Prabowo yang antara lain didasari pemikiran agar para tokoh-tokoh terbaik bangsa yang pernah mengemban mandat rakyat sebagai presiden bisa terus mendedikasikan diri dan pengabdiannya berupa pemikiran dan berbagai pengalaman dengan presiden yang sedang menjabat, kata Kamhar. Kamhar memandang ini akan semakin memperkaya perspektif presiden, sehingga kata dia kebijakan yang diambil bisa lebih optimal. Selain itu, Kamhar berpandangan Presidensial Club ini juga bisa menghadirkan suasana yang teduh dan harmonis di masyarakat. Jumlah politisi dari PDIP yang diketuai Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima RI, juga memberikan opini mereka terkait ajang nongkrong ex-presiden dan presiden terpilih tersebut. Senior PDIP Hendrawan Supratikno menilai ide Prabowo tersebut baik dan visioner. Dia juga percaya Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP akan mendukung wacana tersebut. Selain itu, Hendrawan juga melihat forum komunikasi antara presiden ini juga bisa berfungsi sebagai katalisator penyelesaian masalah bangsa. Menurutnya, Presidensial Club bisa menjadi forum komunikasi antara presiden lintas generasi, yang dapat berfungsi sebagai katalisator percepatan penyelesaian soal-soal strategis bangsa. Walau begitu, politikus PDIP lainnya, Dedi Yefri Sitorus, tampak mengkritisi wacana Presidensial Club. Dedi Sitorus menilai rencana tersebut bagus-bagus saja, namun ia mempertanyakan urgensi dan fungsi lembaga tadi apabila sudah ada Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Dia menuturkan jika yang diinginkan lewat Presidensial Club tersebut, presiden ke depan bisa bertukar pikiran, hal itu bisa dilakukan secara langsung dan tidak harus diinstitusionalisasikan. Ia khawatir langkah tersebut justru hanya akan membingungkan sebab setiap presiden memiliki pengalaman dan ide yang berbeda. Mengutip opini wartawan Zakir El Makmur di Harian Kompas, 5 Mei 2024 bertajuk Gaya Politik Baru Presidensial Club. Ia menjabarkan sejumlah dampak positif dan negatif jika Presidensial Club terbentuk. Menurutnya, sisi positif lain dari eksisnya Presidensial Club adalah dapat berperan sebagai model kepemimpinan demokratis yang inklusif bagi masyarakat. Hal itu dengan segera menunjukkan bahwa pemimpin politik mampu bekerja sama melintasi batas-batas partai dan ideologi untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, klub ini dapat memberikan contoh positif bagi rakyat tentang pentingnya kerjasama lintas partai dalam memajukan kepentingan nasional. Jelaslah ini dapat membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik dan mendorong partisipasi aktif dalam proses demokratis. Selain menjanjikan manfaat untuk demokrasi di Indonesia, tidak dapat dinafikan bahwa Presidensial Club berpotensi nihil manfaat untuk kesehatan demokrasi. Bisa saja keberadaan Presidensial Club menjadi sekedar kelompok elit yang eksklusif. Akibatnya klub ini mungkin berfungsi sebagai wadah yang hanya mengabdi pada kepentingan dan agenda para pemimpin politik, tanpa mempertimbangkan aspirasi atau kebutuhan masyarakat luas. Ketika klub semacam ini berubah menjadi entitas tertutup hanya diisi oleh sejumlah elit politik, maka transparansi dan akuntabilitasnya terhadap publik dapat terancam. Kebijakan dan keputusan yang dihasilkan dari pertemuan klub mungkin tidak lagi dibuat dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan mayoritas masyarakat, melainkan lebih cenderung hanya memenuhi kepentingan para anggota klub saja. Dampak negatif dari dinamika ini adalah terbentuknya persepsi bahwa kebijakan nasional hanya ditentukan oleh sejumlah kecil orang yang berkuasa di dalam klub ini. Hal ini boleh jadi makin memperkuat pandangan bahwa politik di negara ini dikuasai oleh segelintir elit yang tidak memiliki hubungan dengan realitas kehidupan sehari-hari rakyat biasa. Dengan demikian, masyarakat umum dapat merasa diabaikan dan tidak memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan negara. Kondisi ini berpotensi merusak kesehatan demokrasi, karena demokrasi yang sejati adalah tentang representasi dan partisipasi seluruh warga negara, bukan hanya segelintir elit politik. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme kontrol dan keseimbangan yang memastikan bahwa keberadaan Presidensial Club tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar. Secara cukup mengejutkan, partai oposan selama 2 periode pemerintahan Presiden Jokowi, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ikut menyanjung gagasan Prabowo Subianto tersebut. Ini keren, jadi ingin lihat para mantan presiden dan presiden existing duduk bareng, kata juru bicara PKS Ahmad Mabruri.
Partai pengusung Capres Anies Baswedan pada Pilpres 2024 ini percaya pembentukan presidensial club akan membantu memecahkan persoalan negara. Mabruri menyebut rembukan para elit bakal menghasilkan jalan keluar yang baik. Mabruri juga memandang pembentukan presidensial club tidak akan tumpang tindih dengan peran Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Pasalnya, keduanya punya periode kerja yang berbeda. Senada dengan Mabruri, Ketua DPP PKS Al-Muzamil Yusuf menilai presidensial club tidak akan menggantikan peran One Team Press. Sebab menurutnya One Team Press memang wadah formal yang harus diisi oleh orang-orang pilihan presiden. PKS yang biasanya kritis menanggapi berbagai kebijakan pemerintahan, kali ini nampak penuh dengan puja dan puji. Apakah ini merupakan isyarat jika PKS memutuskan bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran setelah 1 dekade berada di luar eksekutif?